Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 405. Wajah Wacana pun menegang. Dengan suara yang sedikit bergetar ia berkata, "Kau sebaiknya berterus terang, Raras. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan bersedia berbuat apa saja bagimu. Aku bukan sekedar kakakmu. Tetapi aku adalah orang yang akan bersedia melindungimu. Bahkan seterusnya." "Terima kasih Kakang," jawab Raras, yang kurang menilik kata-kata Wacana ke kedalaman. Ia lebih sibuk dengan angan-angan sendiri, daripada mendengar dan mengerti apa yang dikatakan oleh saudara sepupunya. Namun kemudian dengan sendat ia berkata, "Kakang, apakah kau benar akan berbuat apa saja untukku?" "Tentu Raras," jawab Wacana dengan serta-merta. Tetapi Raras menarik nafas dalam-dalam. Kepala tertunduk sementara mulutnya tiba-tiba saja terkatup. "Raras. Katakan Raras," desak Wacana tidak sabar lagi. Tetapi Raras masih saja berdiam diri. "Raras. Bagaimana aku mengetahui perasaanmu dan apalagi maksudmu, jika kau hanya diam saja seperti itu," desis Wacana. Darahnya yang bagaikan semakin cepat mengalir itu telah menghentak-hentak jantungnya semakin keras. "Tidak Kakang. Aku tidak dapat minta kepadamu," gumam Raras hampir tidak terdengar. "Kenapa tidak? Katakan Raras." Wacana menjadi semakin mendesak. "Jangan kau hancurkan jantungmu sendiri dengan menahan gejolak perasaanmu. Jika kau bersedia mengatakan, maka hatimu tentu akan menjadi semakin lapang." Raras masih saja nampak ragu-ragu. Namun akhirnya ia berkata, "Kakang, sekali lagi aku katakan, bahwa aku hanya dapat mengatakan kepadamu. Tidak kepada orang lain. Tidak pula kepada ayah dan ibu." "Baik Raras. Aku akan mendengarkan dan berbuat apa saja yang terbaik untukmu," jawab Wacana. Raras memandang Wacana dengan mata yang sayu. Namun akhirnya ia berkata, "Sejak peristiwa itu Kakang, aku benar-benar kehilangan segala perhatianku kepada Raden Teja Prabawa. Ternyata apa yang pernah kau katakan kepadaku itu benar. Bahwa Raden Teja Prabawa bukan seorang yang bertanggung jawab. Ketika peristiwa yang mengerikan itu terjadi, Raden Teja Prabawa itu memang tidak berbuat sesuatu." Raras terdiam sejenak. "Karena itu Kakang, maka aku tidak lagi berniat untuk menyambung hubunganku dengan Raden Teja Prabawa. Perhatianku ternyata mulai tertuju kepada orang lain." "Kepada orang lain?" ulang Wacana. "Katakan, kepada siapa perhatianmu itu sekarang kau tujukan?" Wajah Raras menjadi tegang, suaranya semakin bergetar. Katanya, "Apakah aku pantas mengatakannya Kakang? Aku adalah seorang perempuan. Apakah seorang perempuan tidak berhak menyatakan perasaannya? Apakah seorang perempuan harus menyimpan gejolak dalam jiwanya dan membiarkan jantungnya terbakar karenanya?" Wacana menjadi semakin tidak sabar lagi. Tiba-tiba Raras mengangguk. Katanya, "Aku minta kau menyimpannya bagimu sendiri Kakang." "Aku berjanji Raras," jawab Wacana. Raras masih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kakang, sejak peristiwa itu terjadi, sejak aku diselamatkan oleh beberapa orang di dekat susukan Kali Opak, maka sejak itu wajah orang yang telah menolongku itu selalu terbayang. Lebih kuat dan lebih dalam sampai ke dasar jantung daripada Raden Teja Prabawa. Selain keteranganmu tentang Raden Teja Prabawa Kakang, kejantanan orang yang menolongku itu telah mendesaknya jauh ke belakang. Sehingga bayangan yang nampak bukan lagi wajah, sikap dan tingkah laku Raden Teja Prabawa, tetapi wajah dan tingkah laku seorang laki-laki sejati yang bernama Sabung Sari itu." Bagaikan disambar petir Wacana mendengar pengakuan Raras itu. Raras sama sekali tidak menyebut namanya. Gadis itu sama sekali tidak berpaling kepadanya dari Raden Teja Prabawa. Tetapi gadis itu justru berpaling kepada Sabung Sari. Darah Wacana bagaikan menggelegak. Ingin rasanya saat itu juga ia menantang Sabung Sari di hadapan Raras, agar Raras menjadi saksi, siapakah di antara mereka yang berilmu lebih tinggi. Raras yang terlanjur mengatakan perasaannya itu hanya dapat menunduk dalam-dalam. Ia tidak melihat perubahan wajah Wacana yang tiba-tiba menjadi gelap seperti langit yang tertutup mendung yang tebal. Beberapa saat suasana menjadi hening tegang. Kedua-duanya tenggelam dalam arus perasaan masing-masing.
Sejenak kemudian tiba-tiba terdengar Raras justru terisak. Dengan wajah yang masih menunduk ia mengusap air matanya yang mulai mengalir di pipinya. Wacana pun seperti terbangun dari tidurnya yang dibayangi oleh mimpi yang buruk. Bahkan ia berdesah di dalam hatinya. Bukan sekedar mimpi buruk. Tetapi keadaanku memang buruk sekali. Kenapa orang-orang tanah perdikan itu tiba-tiba hadir di Mataram, dan mendahului aku bertindak menyelamatkan Raras dari tangan bajang bertangan baja itu? Tetapi sebenarnya lah hal itu memang sudah terjadi. Perlahan-lahan Wacana berusaha menguasai gejolak perasaannya. Seandainya ia tidak mampu mengendalikan diri, maka apa yang akan dikatakan oleh pamannya Kiranggawibawa dan bibinya? Karena itu, betapapun isi dadanya menjadi bagaikan terbakar hangus, namun Wacana masih berusaha untuk menguasai diri. Bahkan dengan nada dalam Wacana bertanya, "Raras, jika itu yang kau kehendaki, maka biarlah aku bertemu dengan Sabung Sari untuk mengatakan isi hatimu itu kepadanya." Tetapi dengan serta-merta Raras menyahut sambil bangkit berdiri. "Jangan Kakang. Jangan katakan kepada siapapun. Apalagi kepada orang itu. Bukankah kau berjanji bahwa kau tidak akan mengatakan kepada siapapun? Aku tidak ingin seorang pun kecuali kau sendiri yang mendengarnya. Karena kau adalah kakakku. Selama ini hanya kepadamulah aku dapat mengadukan perasaanku tentang anak muda yang tinggal di hatiku. Tetapi kau tidak dapat menyimpan perasaanmu itu untuk selama-lamanya Raras. Aku juga tidak ingin melihat kau menghancurkan hidupmu sendiri karena kau menyimpan perasaan yang bergejolak di hatimu itu. Biarlah Kakang. Aku akan menyimpan rahasia ini di dalam hatiku, apapun yang terjadi kemudian atas diriku. Tetapi aku tidak mau menanggung malu, karena aku seorang gadis telah menyatakan perasaannya mendahului pernyataan seorang laki-laki. Apalagi ayah dan ibu yang sama sekali tidak mengetahui perkembangan perasaanku. Ayah dan ibu akan dapat menuduhku sebagai seorang gadis yang tidak setia. Jadi kepada ayah dan ibumu kau akan tetap mengatakan bahwa hatimu masih terpaut kepada Raden Teja Prabawa, bertanya Wacana. Raras menjadi bingung. Sekali-sekali ia pernah mengatakan kepada ayah dan ibunya tentang sikap dan perasaannya itu terhadap Raden Teja Prabawa. Jika demikian, maka kau tidak jujur Raras. Kau harus jujur terhadap kedua orang tuamu. Apa yang tersirat di hatimu, harus kau sampaikan kepada kedua orang tuamu, agar mereka mendapat gambaran yang jelas tentang kau. Tentang anak gadisnya. Dengan demikian, maka kedua orang tuamu tidak akan salah mengambil langkah. Tetapi jika mereka tidak tahu perasaanmu yang sebenarnya, maka akan dapat terjadi langkah-langkah yang diambilnya bertentangan dengan sikap hatimu. Kakang, bukankah seorang gadis memang tidak dapat banyak memilih, bertanya Raras. Tetapi kau harus mengatakannya. Tentang sikap kedua orang tuamu, itu tergantung pada mereka. Tetapi mereka sudah tahu pasti apa yang kau inginkan. Raras tetap menggeleng. Katanya. Tidak Kakang. Bagiku sudah cukup jika kau saja yang mengetahuinya. Kepada ayah dan ibu aku memang pernah mengatakan tentang tanggapanku atas Raden Teja Prabawa sekarang. Terserah kepada ayah dan ibu, apa yang mereka lakukan. Tetapi aku tidak akan mengatakan kepada ayah dan ibu tentang sikapku terhadap orang yang telah menolongku. Wacana tidak menjawab lagi. Meskipun dalam kediamannya itu terasa betapa jantungnya bagaikan berputar di dalam dadanya. Meskipun demikian Wacana masih berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Tetapi satu hal yang bergejolak di dalam hati anak muda itu. Setahu atau tidak setahu Raras, ia harus menemui Sabung Sari. Sebagai seorang laki-laki ia dapat mempertaruhkan ilmu dan kemampuannya untuk mendapatkan seorang gadis yang diidamkannya. Siapa yang lebih buruk di antara kita harus mundur? Setahu atau tidak setahu Raras, berkata Wacana di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Wacana telah merencanakan untuk pergi ke tanah perdikan Menoreh. Menjumpai Sabung Sari dan berbicara sebagai seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Meskipun hal itu tidak dikatakannya kepada siapapun juga, namun Wacana berjanji dalam hatinya, bahwa ia akan mencari kesempatan untuk melakukannya. Di tanah perdikan Menoreh, Sabung Sari dengan segala macam cara telah berusaha untuk melupakan Raras. Sabung Sari benar-benar tidak berniat menjadi sebab terganggunya hubungan antara Raras dan Raden Teja Prabawa. Karena itu, begitu ia berada di tanah perdikan Menoreh,
maka Sabung Sari pun telah menenggelamkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan anak muda di Tanah Perdikan bersama Gelagah Putih. Sedangkan dalam waktu luangnya, maka Sabung Sari telah menghabiskan waktunya di sanggar atau di tempat-tempat terbuka yang tidak terlalu banyak dikunjungi orang. Dengan sungguh-sungguh Sabung Sari berusaha untuk mengembangkan ilmunya. Sejak ia dengan tuntunan Agung Sedayu berhasil memecahkan hambatan di dalam dirinya, maka Sabung Sari perlahan-lahan telah meningkatkan kemampuannya. Agung Sedayu yang kadang-kadang sempat menungguinya, telah mengagumi betapa tekunnya Sabung Sari bergulat dengan ilmunya itu. Tetapi di luar sadarnya, di tempat lain, Wacana pun telah mengasah tajam ilmu dan kemampuannya. Ia tidak lagi terlalu sering berada di dekat Raras. Tetapi Wacana lebih banyak berada di sanggar pamannya, atau pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan terasing untuk menempa diri. Ada perbedaan alasan antara Wacana dan Sabung Sari, yang keduanya dalam waktu yang bersamaan telah menempa diri. Wacana mempersiapkan diri untuk menantang Sabung Sari dalam sebuah perang tanding. Tuntas atau tidak tuntas, untuk menentukan siapakah di antara mereka yang harus menyingkir dari sisi Raras. Sedangkan Sabung Sari menenggelamkan diri dalam latihan-latihan yang berat justru karena ia ingin melupakan Raras. Sementara Sabung Sari sibuk dengan kegelisahannya sendiri, maka Gelagah Putih dan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah sibuk pula mengamati keadaan. Sebagaimana dilaporkan oleh Agung Sedayu ketika ia kembali dari Mataram, bahwa 4 orang telah memasuki Tanah Perdikan Menoreh untuk melakukan tugas yang masih gelap, meskipun sudah diduga bahwa yang akan mereka lakukan itu bukan satu usaha yang baik bagi Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi untuk beberapa saat masih belum ada tanda-tanda bahwa di Tanah Perdikan Menoreh ada gerakan yang dapat mengganggu ketenangan dan apalagi berusaha untuk merusak tata kehidupan. Tetapi di samping kesiagaan Tanah Perdikan Menoreh itu sendiri, maka Sekar Mirah dan Rara Wulan juga selalu berhati-hati. Mereka menyadari bahwa orang yang ditemui di Kali Praga itu pada suatu saat akan mencari mereka. Terutama Rara Wulan. Meskipun hal itu disengaja oleh Agung Sedayu, agar orang yang berpakaian bagus dengan bahan yang mahal itu tidak terlepas dari satu kemungkinan untuk menjadi jembatan usaha mereka bertemu dengan orang yang disebut Resi Belahan. Sebenarnya lah bahwa orang itu benar-benar telah mencari kedua perempuan yang dikatakan oleh Agung Sedayu sebagai istri prajurit itu. Namun justru karena itu, maka meskipun Bajang Bertangan Baja telah menyatakan untuk meninggalkan Mataram serta Ki Manuhara telah terbunuh, tetapi Sekar Mirah dan Rara Wulan masih saja harus didampingi oleh seseorang, apalagi jika mereka pergi keluar rumahnya atau pergi ke pasar. Bahkan kadang-kadang Ki Jayaraga lah yang harus mengantar mereka pergi ke pasar. Apalagi Ki Jayaraga sendiri memang senang melihat-lihat pasar. Bahkan kadang-kadang Ki Jayaraga yang semakin tua itu minta agar Sekar Mirah dan Rara Wulan membeli makanan anak-anak, karena Ki Jayaraga memang menyukainya. Celorot dan klepon, serta beberapa jenis makanan yang lain. Sekar Mirah dan Rara Wulan tidak dapat mencegah jika orang tua itu tiba-tiba saja ingin membeli dawet cendol dan minum di tempat itu juga sambil berjongkok. Tetapi Sekar Mirah dan Rara Wulan memang lebih senang berbelanja dengan Ki Jayaraga daripada dengan Gelagah Putih atau Sabung Sari, yang kadang-kadang menjadi tidak telaten jika mereka sedang menawar barang-barang yang akan dibelinya. Ternyata bahwa akhirnya yang mereka tunggu itu datang juga. Selagi Sekar Mirah dan Rara Wulan berbelanja di pasar, maka tiba-tiba seorang telah menggamit Rara Wulan. Gadis itu terkejut. Namun demikian ia berpaling, maka ia pun telah menarik nafas dalam-dalam. Orang itulah yang pernah bertemu di pinggir Kali Praga. Untunglah bahwa Sekar Mirah dan Rara Wulan waktu itu berada di pasar bersama Ki Jayaraga yang kebetulan tidak pergi ke sawah. "Ah, kau," desis Rara Wulan. "Kau masih ingat aku?" bertanya orang itu. Matanya masih tetap liar seperti waktu mereka bertemu di pinggir Kali Praga. "Tentu," jawab Rara Wulan. "Bukankah kau yang menyeberang Kali Praga bersama kami waktu itu?" "Ternyata ingatanmu tajam," jawab orang tua itu. "Nah, apakah suamimu masih belum ada di rumah?" Rara Wulan mengerutkan keningnya. Ternyata orang itu berbicara langsung tentang dirinya. Ketika ia melihat Rara Wulan ragu-ragu, maka ia pun mendesak. "Jangan takut. Jika suamimu marah, aku akan menyelesaikannya." "Suamiku ada di rumah sekarang," jawab Rara Wulan. Orang itu mengerutkan dahinya. Ia pun berpaling kepada Sekar Mirah. "Dan suamimu?" "Iya," jawab Sekar Mirah.
Mereka pulang kemarin sore. Karena itu kami pergi berbelanja untuk suami kami masing-masing. Jangan hiraukan suamimu. Mari ikut aku. Nanti kalian aku antarkan pulang. Aku akan berbicara dengan suami kalian. Aku mempunyai barang-barang yang akan membuat suami kalian tidak akan marah. Orang itu terkejut ketika tiba-tiba saja Sekar Mirah menjawab. Hai, kau kira kami ini apa? Orang itu mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling kepada Rara Wulan pun berkata, jangan menghina kami Kisanak. Nanti perutmu dapat dilubangi oleh suami-suami kami. Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, bukankah kalian bersikap baik ketika kalian berada di tepian Kali Praga? Kami bersikap baik, karena kami mengira bahwa hatimu pun baik dan sebersih pakaianmu, jawab Sekar Mirah. Jantung orang itu berdetak semakin cepat di dadanya. Wajahnya menjadi merah dan telinganya terasa panas. Sementara itu Sekar Mirah dan Rara Wulan memang sengaja membuat orang itu marah, untuk memancing persoalan. Agar sebagaimana dikehendaki oleh Agung Sedayu, orang itu akan dapat menjadi jembatan untuk sampai kepada orang yang bernama Resi Belahan. Sebenarnya lah orang itu bukan saja menjadi marah. Tetapi ia merasa seakan-akan kedua orang perempuan itu sedang mempermainkannya. Karena itu maka ia pun menggeram. Setan-setan betina. Kau kira kau akan dapat luput dari tanganku? Kau mau apa? Tantang Rara Wulan. Kita berada di pasar. Lihat. Berapa orang yang sudah mulai memperhatikan kita. Jika kau bertindak kasar dan aku berteriak di sini, maka orang-orang akan berdatangan dan mengerumuni kita. Petugas yang menjaga pasar dan lurah pasar ini akan segera menangkapmu dan membawamu kepada Ki Gede Menoreh. Orang itu menggeretakkan giginya. Ketika ia memandang orang-orang di sekelilingnya, 1-2 orang memang tengah memperhatikannya, meskipun yang dilakukannya tidak lebih dari sekedar bercakap-cakap dengan kedua perempuan itu. Tidak jauh dari Sekar Mirah dan Rara Wulan berbicara dengan orang yang berpakaian bagus dan rapi itu, Ki Jayaraga berjongkok sambil meneguk semelak yang segar, meskipun tidak terlalu banyak orang yang menggemarinya. Ki Jayaraga seakan-akan tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan kedua orang perempuan itu. Ternyata memang tidak terjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Orang yang dijumpai di Kali Praga itu segera meninggalkan Sekar Mirah dan Rara Wulan. Namun keliaran pandangannya telah memperingatkan agar Sekar Mirah dan Rara Wulan tetap berhati-hati. Baru setelah orang itu pergi, maka Ki Jayaraga pun bangkit dan mendekati mereka, setelah membayar harga semelak yang diminumnya. Dengan nada rendah Ki Jayaraga berdesis. Berhati-hatilah Ger. Orang itu bukan jenis orang yang mudah melepaskan sesuatu yang diingininya. Ki Jayaraga pun mengangguk kecil. Katanya. Ya. Memang satu pancingan yang berbahaya. Tetapi kita tidak mempunyai cara lain. Jika kita tempuh cara yang lebih lunak, agaknya Angger Gelagah Putih tidak sependapat. Bukankah itu terasa padamu Rara Wulan? Ah, desah Rara Wulan. Ki Jayaraga tersenyum. Sementara itu Sekar Mirah justru tertawa kecil. Katanya. Kau justru harus berbangga Rara. Jika Gelagah Putih tidak mempedulikan apa saja yang kau lakukan, barulah kau mengeluh. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi wajahnya menjadi merah. Yang dapat dilakukannya hanyalah menundukkan wajahnya. Meskipun demikian, seleret senyum nampak di bibirnya. Demikianlah, mereka bertiga pun segera meninggalkan pasar itu setelah mereka selesai berbelanja. Tanpa meninggalkan kewaspadaan, mereka menyusuri jalan-jalan yang terhitung ramai di tanah perdikan Menoreh. Tetapi di sebelah tikungan, mereka harus mengikuti jalan yang berkelok melalui pinggir padukuhan, sebelum sampai di Simpang 4 dan kembali memasuki padukuhan. Di sepotong jalan di pinggir desa itulah satu-satunya kemungkinan bagi orang itu untuk berbuat sesuatu yang mungkin dapat menghambat perjalanan kita, berkata Ki Jayaraga. Sekar Mirah dan Rara Wulan mengangguk kecil. Tetapi sepotong jalan itu tidak cukup panjang untuk berbuat banyak. Apalagi sepotong jalan itu masih tetap melekat pada padukuhan induk. Sebenarnya masih ada jalan lain yang lebih terlindung dari kemungkinan buruk itu, jika mereka menghendaki. Tetapi Sekar Mirah dan Rara Wulan memang memilih jalan itu. Sebelum mereka berbelok memasuki jalan yang menuju ke pinggir padukuhan itu, Ki Jayaraga pun berkata, mereka ada di belakang kita.
Baiklah, berkata Sekar Mirah. Satu kesempatan. Tetapi sayang bahwa Kakang Agung Sedayu Agatnya sudah berangkat ke barak. Mereka, maksudku orang yang berpakaian bagus itu dengan kedua orang pengawalnya, tidak akan mengikuti kita sampai ke rumah, berkata Ki Jayaraga. Belum tentu, mungkin mereka ingin melihat rumah kita, jawab Rara Wulan. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Memang satu kemungkinan. Tetapi apakah kita berniat untuk membawa mereka sampai ke rumah kita? Bagaimana pendapat Ki Jayaraga? Bertanya Sekar Mirah. Jika demikian, maka peristiwa itu akan terulang. Seperti Ki Manuhara, maka mereka akan datang dan menyerang rumah kita. Bukankah itu lebih baik? Kita membatasi persoalan ini di dalam dinding halaman rumah kita. Sementara itu kita akan dapat mengenali Resi Belahan jika ia datang untuk membantu orang yang menyebutnya paman itu, desis Sekar Mirah. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Jika Angger Agung Sedayu setuju. Tetapi kita tidak mempunyai waktu untuk berbicara dengan Kakang Agung Sedayu sekarang, desis Rara Wulan. Jika demikian, biarlah kita mencoba. Tetapi justru karena kalian mengatakan bahwa suami kalian pulang, mungkin orang itu akan berbuat lain. Mungkin ia mempunyai cara lain selain datang ke rumah kita, berkata Ki Jayaraga. Sebenarnya lah, belum lagi Sekar Mirah dan Rara Wulan menjawab, maka orang itu telah menyusul mereka dan bahkan menghentikan langkah mereka. Tunggu, berkata orang itu. Aku masih ingin bicara. Tetapi tidak di dalam pasar yang ramai. Sekar Mirah dan Rara Wulan memang segera berhenti. Demikian pula Ki Jayaraga. Heh, kau orang tua. Kenapa kau juga berhenti? Pergilah. Kami bukan tontonan, berkata orang itu. Tetapi Ki Jayaraga menjawab. Kisanak. Aku adalah mertua mereka keduanya. Kedua perempuan itu adalah menantuku. Suami mereka dua orang kakak beradik. Heh, orang itu mengerutkan dahinya. Jadi suami kalian kakak beradik dan kedua-duanya menjadi prajurit? Ya, jawab Sekar Mirah dan Rara Wulan hampir berbareng. Aku tidak peduli. Sekarang aku minta kalian berdua mengikuti aku, berkata orang itu. Untuk apa? Bertanya Sekar Mirah. Kalian tidak usah bertanya, jawab orang itu. Cepat. Kalian harus turun ke jalan sempit itu dan berjalan ke arah pategalan di sebelah. Iya, untuk apa? Desak Sekar Mirah. Jangan bertanya lagi supaya aku tidak menyumbat mulutmu, bentak orang itu. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Cepat. Sekar Mirah dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Mereka sempat memperhatikan dua orang yang bertubuh raksasa yang mengawal orang yang berpakaian rapi dan terbuat dari bahan yang mahal itu. Cepat. Jangan membuat aku kehilangan kesabaran. Tetapi kami akan kau bawa kemana? Bertanya Sekar Mirah. Jangan ribut. Pada saatnya kalian akan aku lepaskan untuk pulang ke rumah kalian dan mengadu kepada suami kalian, geram orang itu. Ki Jayaraga yang berdiri termangu-mangu itu pun kemudian berkata. Pergilah. Kalian tidak mempunyai pilihan. Sekar Mirah dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sementara itu kedua orang yang bertubuh raksasa mulai bergerak mendekati Sekar Mirah dan Rara Wulan. Pergilah. Ki Jayaraga mengulang. Sekar Mirah dan Rara Wulan pun mulai bergerak. Tetapi orang yang berpakaian mahal itu berkata, Kakek tua, kau juga harus ikut bersama kami. Kenapa aku juga ikut? Bertanya Ki Jayaraga. Kau akan dapat merusakkan acara kami, jawab orang itu. Ki Jayaraga tidak membantah lagi. Sekali ia memandang orang yang bertubuh raksasa itu. Sambil membelalakan matanya salah seorang dari yang bertubuh raksasa itu berkata, Tutup mulutmu. Jangan banyak bertanya. Ki Jayaraga memang tidak bertanya. Sementara itu, orang berpakaian bagus itu berkata kepada salah seorang dari kedua pengawalnya itu. Kau berjalan di muka. Orang itu pun berjalan menjauhi orang-orang yang ada di tempat itu. Kemudian Sekar Mirah dan Rara Wulan harus mengikuti di belakangnya. Baru kemudian orang yang berpakaian rapi itu, sementara Ki Jayaraga harus berjalan diiringi oleh pengawalnya yang seorang lagi. Dua orang yang kebetulan lewat melihat iring-iringan itu berjalan menyusur jalan sempit. Dari arah yang lain,
seorang yang berjalan juga merasa heran melihat Sekar Mirah dan Rara Wulan bersama beberapa orang menyusuri jalan sempit itu. Tetapi karena mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, maka mereka tidak merasa perlu untuk dengan serta-merta memberitahukannya kepada keluarga Agung Sedayu. Mungkin mereka mengantar tamu mereka untuk melihat-lihat tanah perdikan ini, berkata salah seorang di antara orang-orang yang lewat itu. Sementara itu setelah beberapa saat mereka berjalan, maka seorang yang berpakaian rapi itu telah menggiring Sekar Mirah dan Rara Wulan memasuki sebuah pategalan yang ditanami dengan tanaman yang padat. Sehingga demikian mereka memasuki pategalan itu, maka rasa-rasanya iring-iringan itu telah ditelan oleh dedaunan. Tetapi Sekar Mirah dan Rara Wulan terkejut. Ternyata di tengah pategalan itu terdapat 5 ekor kuda. "Cepat naik," bentak orang itu. "Kita harus segera menjauhi padukuhan induk. Orang-orang yang melihat kalian pergi bersama kami tentu akan memberikan laporan, sehingga mereka akan mencari kalian. Tetapi kalian akan kami bawa ke tempat yang tak mungkin diketahui oleh orang-orang tanah perdikan, meskipun tempat itu masih berada di tanah perdikan menoreh. Tetapi kami tentu tidak akan dapat naik kuda," berkata Sekar Mirah. Orang itu termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian katanya, "Kau jangan bohong. Kau berkuda ketika kau menyeberang Kali Praga." "Tetapi tidak dengan pakaian seperti ini," jawab Rara Wulan. "Apa bedanya?" bertanya orang itu. "Dengan kain panjang, bagaimana aku dapat meloncat ke punggung kuda?" desis Rara Wulan. "Aku akan mengoyakkan kain panjangmu," berkata orang itu. "Jangan," minta Rara Wulan. "Cepat. Kau ternyata berusaha untuk mengulur waktu. Tetapi aku tidak mau kau perbodoh seperti itu," geram orang itu. Sekar Mirah dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Ternyata orang yang berpakaian rapi itu benar-benar akan mengoyak kain panjang Rara Wulan dan Sekar Mirah. Tetapi Rara Wulan dan Sekar Mirah segera meloncat surut. Ketika kedua orang raksasa itu akan membantu untuk memegangi kedua orang perempuan yang akan dipaksa untuk naik kuda itu, maka Sekar Mirah dan Rara Wulan benar-benar telah mengejutkan mereka. Justru karena sikap hati-hatinya, maka di bawah kain panjangnya Sekar Mirah dan Rara Wulan telah mengenakan pakaian khususnya. Karena itu, sebelum kain panjangnya dikoyak agar mereka dapat meloncat ke punggung kuda, maka keduanya telah menyingsingkan kain mereka. Orang berpakaian rapi serta kedua raksasa itu tertegun sejenak. Sementara itu Ki Jayaraga berkata, "Nah, mereka sudah siap untuk naik kuda. Tetapi kuda itu hanya 5 ekor. Lalu aku harus naik yang mana? Kau akan diseret di belakang salah seekor dari kuda itu. Tubuhmu akan terkelupas, dan setelah kau tidak bernyawa lagi, sosok mayatmu akan dibuang di semak-semak," geram salah seorang dari kedua orang raksasa itu. Tetapi sebelum Ki Jayaraga menjawab, Sekar Mirah pun berkata, "Kisanak, kalian tidak akan dapat memaksa aku untuk naik ke punggung kudamu, meskipun aku sudah mengenakan pakaian khususku. Demikian pula adikku. Kau terpaksa harus mengikuti perintahku agar lehermu tidak dipatahkan oleh kedua raksasa itu," geram orang itu pula. "Kau jangan membuat lelucon di hadapanku. Kami berdua adalah istri prajurit. Karena itu, maka kami sering melihat bagaimana mereka berlatih menjaga diri mereka sendiri. Iblis betina kau. Kau kira kau mampu bertahan dalam sekejap? Jangan membuat aku marah. Karena padaku batas antara kasmaran dan kemarahan tidak terlalu jauh. Kedua orang itu akan mengikatmu. Dan seperti yang dikatakannya, jika kalian mencoba melawan, kakek tua itu akan kami ikat di belakang kaki kudaku dan menyeretnya sampai seluruh kulitnya terkelupas. Begitu mudahnya kau akan memaksa kami," sahut Rara Wulan dengan nada tinggi. Lalu katanya, "Sudah kami putuskan bahwa kami akan melawan." "Persetan," geram orang itu. Lalu katanya kepada kedua pengawalnya, "Ikat mereka pada punggung kuda. Aku tidak mempunyai waktu." Tetapi kedua raksasa itu benar-benar terkejut. Demikian mereka mulai bergerak, maka Sekar Mirah dan Rara Wulan telah meloncat menyerang. Dengan sekuat tenaga Rara Wulan menyerang dagu salah seorang dari kedua orang bertubuh raksasa itu dengan tumitnya. Demikian kerasnya, sehingga terdengar giginya gemeretak. Orang itu terkejut bukan buatan. Ia tidak mengira sama sekali bahwa hal itu dapat terjadi. Bahkan kemudian ia pun telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja orang itu kehilangan keseimbangannya.
Untunglah bahwa ia masih mampu bertahan untuk tetap tegak berdiri. Sementara itu Sekar Mirah pun telah menyerang lawannya. Tidak dengan kakinya. Tetapi telapak tangannya yang terbuka telah menghantam dada raksasa yang seorang lagi. Demikian kerasnya, raksasa itu benar-benar tidak mampu tetap bertahan untuk tegak berdiri. Tubuhnya bagaikan didorong dan dilemparkan sehingga jatuh terkapar di tanah. Meskipun ia dengan cepat bangkit kembali, namun wajahnya telah menjadi merah padam. Perempuan itu telah menjatuhkannya. Nah, hati-hatilah dengan perempuan, berkata Ki Jayaraga. Kedua raksasa itu menjadi sangat marah. Seorang di antara mereka ternyata giginya telah berdarah, sementara yang lain nafasnya menjadi sesak. Orang yang berpakaian bagus dan terbuat dari bahan yang mahal itu justru termenung untuk beberapa saat. Ia sama sekali tidak menduga bahwa perempuan-perempuan itulah yang justru lebih dahulu menyerang. Ketika orang itu melihat pakaian kedua perempuan itu di atas rakit penyeberangan di Kali Praga, ia hanya menduga bahwa pakaian yang tidak terbiasa dipakai perempuan itu sekedar untuk memudahkan agar mereka dapat naik kuda. Tetapi ternyata perempuan yang berpakaian khusus itu memiliki kekhususan pula. Dengan marah orang itu kemudian berkata, "Kalian benar-benar membuat aku marah. Jangan menyesal jika kalian akan diperlakukan kasar oleh kedua orangku itu." Tetapi Rara Wulan menjawab, "Aku juga dapat memperlakukan mereka dengan kasar. Tetapi jika mereka berbuat baik, aku pun dapat berbuat baik pula." Jawaban itu membuat orang berpakaian bagus itu bagaikan terbakar. Demikian pula kedua orang yang bertubuh raksasa itu. Karena itu, maka orang yang berpakaian rapi itu berkata kepada orang-orangnya, "Terserah kepada kalian berdua, apapun yang akan kalian lakukan untuk mengikat keduanya pada kuda-kuda itu. Kalian dapat berlaku keras. Tetapi jangan membuat mereka cacat. Aku masih menyayangkan kecantikan mereka." Keduanya menggeram. Rasa-rasanya keduanya justru ingin menerkam wajah mereka dan menggoreskan dengan senjata mereka silang menyilang. Tetapi ternyata orang yang berpakaian rapi itu menginginkan kecantikan mereka. Tetapi ternyata kedua orang raksasa itu tidak begitu mudah melakukan tugas mereka. Kedua perempuan itu justru telah bersiap untuk melawan mereka. Yang terjadi kemudian memang pertempuran yang keras. Kedua orang yang bertubuh raksasa yang mendapat izin dari orang yang mengupah mereka untuk berlaku kasar sekalipun, ternyata tidak dapat dengan mudah menangkap dan apalagi mengikat keduanya pada kuda-kuda yang telah disediakan. Bahkan pertempuran di antara mereka berdua dengan orang-orang bertubuh raksasa itu semakin lama justru menjadi semakin keras. Orang yang berpakaian mahal itu termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi heran bahwa kedua orang perempuan itu dapat mengimbangi kemampuan kedua orang pengawalnya. Bahkan semakin lama maka kedua raksasa itu menjadi semakin bingung. Terutama orang yang bertempur melawan Sekar Mirah. Dengan tangkasnya Sekar Mirah berloncatan. Bukan saja kelebihannya dalam kecepatan bergerak. Tetapi ketika sekali-sekali tangannya membentur serangan orang bertubuh raksasa itu, maka Sekar Mirah justru mampu mendorong lawannya 1-2 langkah surut. Dalam pada itu Rara Wulan sekali-sekali masih mampu menjaga keseimbangan pertempuran. Meskipun sekali-sekali Rara Wulan masih harus bergeser surut mengambil jarak, tetapi semakin lama Rara Wulan justru menjadi semakin mapan. Orang berpakaian mahal itu terkejut ketika ia mendengar Ki Jayaraga tertawa sambil berkata, "Nah, kau lihat bahwa kedua perempuan itu mampu menjaga dirinya. Mereka tidak perlu memanggil suaminya. Apabila hal itu sempat mereka lakukan, maka lawan-lawan mereka itu akan segera dihancurkan. Setan kau kakek tua. Karena kedua orang perempuan itu berani melawan aku, maka kau akan ikut mengalami nasib buruk. Aku tidak segan-segan memperlakukan kau dengan cara yang paling buruk." Tetapi Ki Jayaraga masih saja tertawa. Katanya, "Kau masih saja mengigau dalam keadaan seperti ini. Jika dengan menantu-menantuku saja kau tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi dengan mertuanya." Orang berpakaian mahal menjadi marah sekali mendengar jawaban orang tua itu. Karena itu, maka dengan serta-merta tangannya telah terayun menampar wajah Ki Jayaraga. Tetapi orang tua itu tidak dapat disentuhnya. Dengan bergeser setapak dan menarik wajahnya, maka ayunan tangan orang itu tidak dapat mengenainya. Kemarahan orang itu semakin membakar jantung. Dengan cepat ia melenting menyerang. Kakinya terjulur lurus mengarah ke dada orang tua itu. Ia tidak mempedulikan seandainya tulang-tulang iga orang itu berpatahan.
Tetapi yang terjadi justru tidak seperti yang dikehendaki. Orang yang berpakaian bagus itu tidak mengerti apa yang dilakukan orang itu. Yang diketahuinya bahwa tiba-tiba saja kakinya telah terlempar, justru seakan-akan telah terangkat tinggi-tinggi. Dengan demikian maka tubuhnya pun telah jatuh terbanting di tanah. Tulang punggungnya serasa menjadi retak karenanya. Tetapi orang itu masih juga bangkit dengan cepat. Giginya gemeretak, sedang dari sepasang matanya bagaikan memancar api kemarahan yang akan membakar Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga telah bersiap sepenuhnya. Ia melihat pada mata orang itu bahwa orang itu pun memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Orang tua yang tidak tahu diri, geram orang itu. Ternyata kau masih merasa bahwa kau masih mampu melindungi dirimu. Baiklah jika cara itu yang kau kehendaki. Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku sudah mencoba menahan diri, tetapi kau salah mengerti. Bahkan dengan sombong kau telah menyakiti aku. Ki Jayaraga tidak menjawab. Tetapi ia pun mulai bersungguh-sungguh. Apalagi ketika ia melihat orang yang berpakaian mahal itu mulai mengatupkan kedua belah telapak tangannya. Demikianlah, maka sejenak orang itu mulai bergerak. Tidak lagi asal mengayunkan tangan atau kakinya. Ia mulai benar-benar membuat perhitungan untuk melawan orang tua itu. Tetapi Ki Jayaraga pun telah bersiap pula. Ketika orang yang berpakaian mahal itu mulai bergeser, maka Ki Jayaraga pun lelah melakukannya pula. Sehingga dengan demikian, maka orang yang berpakaian mahal itu pun menyadari bahwa orang tua yang dihadapinya itu bukan orang kebanyakan pula. Demikianlah, sejenak kemudian maka keduanya pun telah benar-benar bertempur. Orang yang berpakaian bagus itu meloncat-loncat dengan tangkas, sehingga kakinya seolah-olah tidak lagi menyentuh tanah. Tetapi lawannya yang tua itu adalah Ki Jayaraga. Karena itu, betapapun cepatnya orang itu bergerak, tetapi serangan-serangannya sama sekali tidak dapat menembus pertahanan lawannya yang nampaknya lamban. Bahkan beberapa saat kemudian, justru tangan Ki Jayaraga yang mampu menembus pertahanan orang itu. Semakin lama justru menjadi semakin sering. Kemarahan orang itu pun telah sampai ke puncak ubun-ubunnya. Dikerahkannya tenaga dalam yang mampu diungkapkannya sampai tuntas. Dengan segenap kekuatan dan kemampuannya orang itu berusaha secepatnya menyelesaikan orang tua itu, agar ia dapat segera membantu kedua orang pengawalnya, yang nampaknya tidak dapat segera menguasai kedua orang perempuan itu. Tetapi usaha orang itu pun sia-sia. Dengan kemarahan yang membakar jantung, orang itu telah menyerang Ki Jayaraga dengan landasan kemampuan puncaknya. Sebuah loncatan yang deras sambil menjulurkan kedua tangannya menerkam ke arah dada. Jari-jarinya yang mengembang bagaikan jari-jari seekor elang yang menerkam mangsanya. Ki Jayaraga melihat serangan itu. Ia sadar bahwa jari-jari tangan lawannya itu akan dapat mencengkeram dan bahkan mengoyak dadanya. Karena itu, maka Ki Jayaraga pun telah bersiap sepenuhnya. Demikian tangan itu hampir menggapai tubuhnya, maka Ki Jayaraga pun segera meloncat ke samping. Tetapi Ki Jayaraga tidak sekedar menghindar. Ketika demikian serangan itu menyambar sejengkal dari tubuhnya, maka Ki Jayaraga justru dengan cepat menyerang lawannya. Kakinya terjulur cepat sekali menghantam lambung. Lawannya itu berteriak nyaring. Perasaan nyeri telah menyengat lambungnya. Bahkan dorongan kekuatan yang sangat besar telah melemparkan orang itu searah dengan loncatannya sendiri. Karena itulah, orang yang berpakaian mahal itu tidak dapat mempertahankan keseimbangannya. Ia justru terdorong beberapa langkah dan jatuh terjerembab. Namun dengan tangkasnya orang itu berguling mengambil jarak. Sementara itu Ki Jayaraga memang tidak mengejarnya, sehingga orang itu pun telah bangkit berdiri. Setan tua, geram orang itu. Jika kau keras kepala, maka kau akan benar-benar lebur menjadi debu. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Sementara itu kedua orangmu itu pun sebentar lagi akan menjadi tidak berdaya. Nah, ada pilihan yang aku tawarkan kepadamu. Pergi dari tempat ini, atau kalian akan kami tangkap dan kami bawa menghadap ke Ki Gede. Kedua orang suami perempuan-perempuan itu pun akan hadir. Mereka akan dapat melubangi perutmu dan perut kedua orang upahanmu itu dengan pedang-pedang mereka, di hadapan orang-orang tanah perdikan menoreh. Orang yang berpakaian bagus itu menggeram. Pakaiannya yang rapi telah menjadi kusut, bahkan kotor oleh debu yang melekat pada pakaian yang basah karena keringat. Ketika ia berguling-guling di tanah, dan lumut pun telah melekat pula. Sebaiknya kau pergunakan kesempatan ini sebelum terlambat,
berkata Ki Jayaraga, yang memang tidak ingin menangkap orang itu agar orang itu sempat melaporkan kepada Resi Belahan. Sementara itu kedua orang yang bertubuh raksasa itu pun masih bertempur melawan Sekar Mirah dan Rara Wulan. Orang yang harus bertempur melawan Sekar Mirah itu pun sudah tidak berdaya sama sekali. Satu dorongan yang tidak terlalu kuat telah menggoyahkan keseimbangannya. Sementara itu keduanya masih belum berani mempergunakan senjata, karena mereka tahu orang yang mengupahnya itu tidak ingin perempuan-perempuan itu terluka. Tetapi tanpa senjata, keduanya memang tidak berdaya. Dalam pada itu, orang yang semula berpakaian rapi itu sedang berpikir. Ia tidak dapat menutup mata dari kenyataan yang dihadapinya. Apalagi sejenak kemudian, orang yang bertempur melawan Sekar Mirah itu pun telah terlempar jatuh. Dengan susah payah orang itu bangkit. Namun demikian ia mulai menapakkan kakinya, maka kawannya tiba-tiba saja telah terdorong surut oleh serangan Rara Wulan dan bahkan menimpanya. Dengan demikian maka keduanya pun telah jatuh berguling beberapa kali. Nah, apakah kau lihat kedua orangmu itu, desis Ki Jayaraga? Mereka sudah tidak berdaya sama sekali. Jika mereka kau paksa untuk bertempur terus, maka mereka benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hidupnya. Ingat, kedua perempuan itu pun dapat kehilangan kesabaran. Apalagi mereka dibayangi oleh ketakutan bahwa mereka akan kau bawa serta. Ketakutan yang demikian besar akan dapat menjadikan mereka semakin garang. Melampaui kegarangan suami-suami mereka. Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Namun memang ia tidak melihat kemungkinan lain. Ia pun menyadari bahwa orang tua itu tidak akan mudah dikalahkannya. Apalagi setelah kedua orang upahannya itu dapat dikalahkan oleh lawan-lawannya. Karena itu, maka sambil melangkah surut ia pun berkata, "Setan tua, kau aku ampuni hari ini. Jika aku mau mencabut senjataku, maka umurmu tidak akan lebih panjang dari kejapan mata. Tetapi kali ini kau akan aku biarkan untuk hidup. Meskipun demikian, berhati-hatilah. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Dendamku akan membakarmu dan kedua perempuan itu." Ki Jayaraga tidak menjawab. Ia pun memberi isyarat kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan untuk tidak berbuat sesuatu. Demikianlah, maka orang yang berpakaian bagus itu pun telah memberi isyarat kepada kedua-kedua orang yang bertubuh raksasa itu. Sehingga dengan demikian, maka mereka pun telah melangkah mendekati kuda-kuda mereka. Namun dalam pada itu, ternyata Rara Wulan masih juga bertanya dengan nada lembut sambil tersenyum. "Namamu siapa Kisana? Sudah sejak tadi kita berbincang, tetapi kau belum menyebutkan namamu." "Persetan dengan kau perempuan iblis," geram orang itu. Rara Wulan tidak hanya tersenyum. Tetapi ia pun tertawa sambil berkata, "Apakah kau marah? Kau akan menyesal dengan sikapmu," geram orang itu sambil meloncat ke punggung kudanya. "Bukankah yang 2 ekor kuda itu untuk kami berdua?" bertanya Sekar Mirah. "Aku sumbat mulutmu dengan hulu pedangku," geram orang yang semula berpakaian rapi itu. Sekar Mirah dan Rara Wulan tertawa. Sementara Ki Jayaraga hanya dapat menggelengkan kepala. Ia tidak dapat mencegah kedua perempuan itu untuk mengganggu laki-laki yang bermata serigala tetapi berbulu domba itu. Tetapi Sekar Mirah dan Rara Wulan tidak benar-benar merampas kedua ekor kuda yang nampaknya memang telah dipersiapkan bagi mereka berdua. Dibiarkannya laki-laki berpakaian mahal, yang sudah menjadi kumal, kotor dan bahkan koyak itu, melarikan kudanya, disusul oleh kedua orang pengawalnya sambil masing-masing menuntun seekor kuda. Mudah-mudahan pancingan ini berhasil membawa Resi Belahan ke tanah perdikan menoreh, desis Ki Jayaraga. "Banyak kemungkinan dapat terjadi," berkata Sekar Mirah. "Kita sudah membuat jebakan untuk mengenal Resi Belahan. Tetapi kita tidak tahu, apakah Resi Belahan juga mempunyai cara-cara yang tidak kita perhitungkan sebelumnya untuk memecahkan permainan kita." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, "Permainan yang menuntut perhitungan yang cermat." Demikianlah, maka Ki Jayaraga pun kemudian telah mengajak Sekar Mirah dan Rara Wulan untuk pulang. Hari menjadi semakin siang. Sementara itu mereka membawa barang-barang belanjaan mereka dari pasar. Sekar Mirah dan Rara Wulan masih harus membenahi pakaiannya lebih dahulu, karena pakaian mereka pun menjadi kusut pula oleh debu yang melekat karena pakaian mereka basah oleh keringat. Sejenak kemudian maka mereka pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan pategalan itu. Tetapi ketika mereka mulai beranjak, maka Ki Jayaraga pun berkata,
Bagaimana dengan Pategalan ini? Sekar Mirah dan Rara Wulan menjadi termangu-mangu. Tanaman memang menjadi rusak, meskipun hanya di tempat tertentu. Kaki-kaki kuda telah mematahkan pepohonan. Apa boleh buat, berkata Sekar Mirah. Tetapi jejak kaki kuda itu serta bekas yang ada, memberitahukan kepada pemiliknya bahwa telah terjadi pertempuran di sini. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang melihat kita turun ke lorong yang menuju ke Pategalan ini, desis Rara Wulan. Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun kemudian Sekar Mirah pun berkata, kita akan membicarakannya nanti di rumah. Baiklah, berkata Ki Jayaraga. Kita pun nanti akan menghubungi pemiliknya jika perlu. Dengan demikian ketiga orang itu pun segera meninggalkan Pategalan itu. Rara Wulan masih saja menjinjing keranjang kecil yang berisi barang-barang belanjaan di pasar sebelumnya. Namun demikian mereka keluar dari Pategalan, mereka tertegun sejenak. Mereka melihat Sabung Sari dan Gelagah Putih berjalan menuju ke arah mereka. Kami menjadi gelisah, berkata Gelagah Putih demikian mereka mendekat. Dari mana kau tahu bahwa kami ada di sini, bertanya Ki Jayaraga. Ada orang yang memberitahukan kepada kami bahwa kalian telah berbelok lewat lorong sempit menuju ke Pategalan. Dengan mengikuti jejak kalian, maka kami sampai di sini, jawab Gelagah Putih. Marilah kita pulang. Nanti aku ceritakan apa yang terjadi. Pategalan ini menjadi rusak agak di tengah oleh kaki kami dan kaki-kaki kuda, berkata Ki Jayaraga. Tanpa banyak berbicara lagi, maka mereka pun segera beriringan pulang. Ternyata memang ada orang yang menyampaikan kepada Gelagah Putih tentang kejanggalan yang dilihatnya, karena mereka bertiga berbareng dengan orang-orang yang tidak dikenal. Dua di antara mereka adalah orang yang bertubuh raksasa. Gelagah Putih dan Sabung Sari pun segera tanggap. Karena itu, maka mereka pun berusaha menyusul. Demikian mereka sampai di rumah, maka Ki Jayaraga pun telah menceritakan apa yang terjadi, sementara Sekar Mirah dan Rara Wulan segera sibuk di dapur, karena hari sudah menjadi semakin siang. Gelagah Putih dan Sabung Sari mendengar cerita Ki Jayaraga yang bersungguh-sungguh. Dengan demikian mereka sadar, bahwa agaknya orang yang berpakaian rapi dan dibuat dari bahan-bahan yang mahal itu sudah benar-benar mulai. Tetapi seperti dikehendaki oleh Agung Sedayu, maka biarlah orang itu akan dapat dijadikan jembatan sampai kepada orang yang menyebut dirinya Resi Belahan. Jika demikian, maka kita harus bersiap-siap untuk menyongsong Resi Belahan, berkata Gelagah Putih. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Mudah-mudahan Resi Belahan benar-benar akan tertarik hatinya untuk datang ke Tanah Perdikan Menoreh. Di sore hari ketika Agung Sedayu pulang dari barak, maka hal itu segera disampaikan oleh Ki Jayaraga. Bahkan dalam kesempatan itu Gelagah Putih, Sabung Sari, Sekar Mirah dan Rara Wulan ikut duduk bersama di ruang dalam. Tadi Ki Lurah hampir saja ikut aku kemari, berkata Agung Sedayu. Jika saja Ki Lurah benar-benar ikut, Ki Lurah akan dapat mendengarnya pula. Kenapa kakek tidak jadi datang kemari, bertanya Rara Wulan. Nampaknya Ki Lurah ingin beristirahat, jawab Agung Sedayu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Menurut keterangan orang yang kita temui di Kali Praga itu, mereka akan membawa kami ke tempat yang tidak akan diketahui, meskipun berada di Tanah Perdikan ini pula. Jika demikian maka kita harus melihat tempat-tempat yang dianggap terpencil dan tersembunyi di Tanah Perdikan ini, sahut Agung Sedayu. Hutan di Tanah Perdikan ini masih cukup luas, desis Gelagah Putih. Bahkan sampai ke lereng-lereng pegunungan, membujur dari utara ke selatan. Kita akan memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan hal itu. Meskipun bukan berarti bahwa kita tidak dapat menjelajahi seluruh daerah ini. Kita dapat menyebar para pengawal dan mengamati lingkungan di sekitar padukuhan mereka masing-masing. Sudah tentu termasuk hutan di lereng pegunungan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, tetapi kita tidak dapat melepaskan para pengawal itu tanpa petunjuk khusus. Jika mereka terjerumus ke dalam jerat orang-orang yang berilmu tinggi yang ada di antara mereka, maka korban akan berjatuhan. Karena itu, maka mereka memerlukan bimbingan. Sementara sebelumnya kita harus lebih banyak mengetahui keadaan, sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di Tanah Perdikan ini. Gelagah Putih dan Sabung Sari mengangguk-angguk. Mereka memang sependapat dengan Agung Sedayu.
Jika para pengawal itu, bahkan dengan prastawa sekalipun, terjebak dalam persoalan dengan orang-orang berilmu tinggi, maka bencana akan terjadi atas mereka. Karena itu, maka Agung Sedayu memang berniat memancing orang berilmu tinggi yang menyebut dirinya resi belahan itu ke lingkungan halaman rumahnya untuk membatasi persoalan, apalagi di rumah itu terdapat beberapa orang yang akan dapat melawannya. Namun Agung Sedayu masih juga berpesan, agar mereka tetap berhati-hati. Orang yang kita temui di Kali Praga dan yang telah membawa kalian ke Pategalan itu tentu tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Meskipun mungkin ia tidak lagi berharap akan dapat membawa Sekar Mirah dan Rara Wulan, namun dendam merekalah yang mungkin akan dapat menyala semakin besar. Mudah-mudahan benar seperti yang kita harapkan, orang itu datang dan bahkan membawa serta resi belahan kemari. Tetapi jangan justru kita yang terjebak oleh rencana kita sendiri, karena kita kurang berhati-hati. Dengan demikian, terutama Sekar Mirah dan Rara Wulan menjadi semakin berhati-hati. Mereka menjadi semakin jarang pergi ke pasar. Meskipun demikian, mereka bukan sepenuhnya mengurung diri dalam rumahnya. Mereka memang berharap bahwa keduanya diketahui tempat tinggalnya. Dari hari ke hari mereka menunggu perkembangan keadaan. Tetapi ternyata untuk beberapa lama, mereka tidak lagi bertemu dengan orang yang mereka temui di Kali Praga dengan pakaian bagus yang terbuat dari bahan yang mahal itu, yang telah membawa Sekar Mirah dan Rara Wulan ke Pategalan, meskipun orang itu justru harus mengalami kekalahan. Yang terjadi justru tidak terduga. Seperti petir yang menyambar saat matahari cerah, wacanalah yang justru datang ke tanah perdikan menoreh. Aku datang dengan sikap laki-laki, katanya setelah ia dipersilahkan duduk. Apa yang sebenarnya telah terjadi, bertanya Agung Sedayu yang baru saja pulang dari barak. Aku ingin berbicara langsung dengan Sabung Sari, berkata Wacana kemudian. Kenapa dengan Sabung Sari, bertanya Agung Sedayu. Ada persoalan yang sangat penting yang harus aku bicarakan dengan orang itu, jawab Wacana dengan nada berat. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun nampaknya Wacana benar-benar ingin berbicara dengan Sabung Sari langsung. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah memanggil Sabung Sari untuk menemui Wacana di pendapa. Hadir juga bersama Sabung Sari, Gelagah Putih, dan bahkan Sekar Mirah dan Rara Wulan. Aku bukan orang yang senang menyimpan persoalan, berkata Wacana dengan tegas. Orang-orang yang menemuinya memang agak heran. Wacana seakan-akan telah berubah. Ia bukan lagi Wacana yang mereka temui di rumah Ki Rangga Wibawa dan Wacana yang telah mengantar Raden Teja Prabawa ke tanah perdikan menoreh beberapa waktu yang lewat. Katakanlah, desis Sabung Sari meskipun dengan ragu. Aku memang tidak ingin berbicara hanya berdua saja. Biarlah orang lain menjadi saksi pembicaraan kita, berkata Wacana kemudian. Sabung Sari menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak merasa mempunyai persoalan apapun dengan Wacana. Tetapi karena Wacana sepupu Raras, serta ia tinggal untuk sementara di rumah Raras, apalagi Wacana adalah sahabat Raden Teja Prabawa, maka Sabung Sari memang mengarahkan dugaannya bahwa persoalannya tentu berhubungan dengan Raras. Namun Agung Sedayulah yang kemudian bertanya. Apakah kalian ingin berbicara berdua saja? Justru tidak, jawab Wacana. Jika demikian, katakanlah. Wajah Wacana menegang sesaat. Namun kemudian ia berusaha untuk dapat berbicara dengan wajar dan jelas. Katanya, Sabung Sari, kau tahu bahwa Raras adalah seorang gadis yang selama ini dikenal berhubungan akrab dengan Raden Teja Prabawa, kakak Rara Wulan ini. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Dugaannya ternyata benar. Arah pembicaraan Wacana terkait dengan persoalan Raras. Tetapi persoalan apa yang telah membuat Wacana bicara dengan bersungguh-sungguh, masih belum diketahui. Ia sendiri selalu berusaha menyembunyikan perasaannya, sehingga mereka merasa bahwa ia belum pernah hadir di antara Raras dan Raden Teja Prabawa. Apalagi ia pun telah berkeras untuk pergi ke tanah perdikan menoreh untuk menjauhi gadis itu. Betapapun ragunya, Sabung Sari pun kemudian menjawab. Ya, aku mengerti. Karena itu, sebaiknya kau tidak usah melibatkan diri menjadi orang ketiga dalam hubungan di antara mereka, berkata Wacana kemudian. Sabung Sari mengerutkan dahinya. Dengan darah rendah ia bertanya. Kenapa kau berkata demikian Wacana? Apakah kau pernah melihat atau mendengar bahwa aku pernah menengahi hubungan mereka,
Atau bahkan melibatkan diri sebagai orang ketiga. Kau tahu bahwa aku masih belum begitu mengenal Raras. Demikian pula Raras. Aku jarang, atau katakan hanya datang ke rumah Raras 2 atau 3 kali, bersama-sama dengan beberapa orang untuk menengok dan kemudian minta diri. Sebagaimana kau ketahui, aku sekarang berada di tanah perdikan menoreh. Bagaimana kau dapat mempersoalkan aku dalam hubungannya antara Raras dan Raden Teja Prabawa? Kau tidak usah ingkar Sabung Sari. Bahkan seandainya apa yang kau katakan itu benar, itu agaknya memang lebih baik. Tetapi aku minta kau berjanji bahwa kau tidak akan bertemu dengan Raras lagi. Wajah Sabung Sari memang menjadi merah. Bukan karena dia tidak ingin melupakan Raras, karena hal itu memang sudah diinginkannya. Tetapi justru karena permintaan Wacana yang seakan-akan mengancamnya itu, ia sama sekali tidak senang. Namun dalam pada itu bahwa Rara Wulanlah yang bertanya. Wacana, apakah kau datang atas nama Kakang Mas Teja Prabawa? Wacana menjadi ragu-ragu. Ia tahu bahwa pada suatu saat bahwa Rara Wulan akan dapat bertanya langsung kepada Raden Teja Prabawa. Karena itu, maka seperti apa yang dikatakannya bahwa ia datang sebagai seorang laki-laki, ia tidak ingin bersembunyi di balik nama siapapun juga. Karena itu maka jawabnya. Tidak. Aku datang atas keinginanku sendiri. Aku berniat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Sabung Sari, justru karena aku dan Sabung Sari mempunyai kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama yang mana? Bertanya Sabung Sari dengan serta-merta. Aku akan berterus terang, berkata Wacana. Raras menjadi sangat kecewa terhadap Raden Teja Prabawa. Tidak ada orang yang berhasil menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi atas Raden Teja Prabawa. Bahkan Raras telah menyatakan, terus terang atau tidak, bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan hubungannya dengan Raden Teja Prabawa. Apalagi hubungan mereka belum terikat secara resmi. Ayah Raden Teja Prabawa belum pernah datang melamar gadis itu. Wacana berhenti sejenak, lalu ia pun justru bertanya kepada Rara Wulan. Bukankah begitu? Bukankah hubungan mereka baru terbatas dalam hubungan persahabatan, meskipun memang menjurus kepada hubungan yang lebih khusus lagi? Katakanlah bahwa mereka agaknya mulai menjalin hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai pasangan yang akan menempuh hidup bersama. Mereka mulai merasa, sekali lagi, mereka baru mulai, seakan-akan mereka saling jatuh cinta. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Agaknya memang demikian. Keduanya baru mulai mengadakan pendekatan. Meskipun demikian Teja Prabawa benar-benar telah mencintai gadis yang bernama Raras itu. Sementara itu Wacana pun berkata selanjutnya. Tetapi hubungan mereka belum terikat secara resmi. Bukankah begitu? Rara Wulan memang tidak dapat menjawab lain kecuali mengangguk mengiyakan. Iya, katanya. Ayah memang belum pernah melamarnya. Nah, dalam keadaan demikian, sikap Raras menjadi goyah. Justru karena sikap Raden Teja Prabawa sendiri. Raras mulai menyadari bahwa hubungan mereka, maksudku antara Raras dan Raden Teja Prabawa, tidak akan mendatangkan kebahagiaan baginya. Karena itu, maka Raras mulai bersikap bahwa ia harus mulai menjauhi Raden Teja Prabawa. Bukan orangnya, karena mereka berdua akan dapat tetap bersahabat. Tetapi persoalan khusus yang sebelumnya terasa mulai menjerat hati itu. Rara Wulan tiba-tiba memotong. Katakanlah, bahwa Raras tidak mencintai Kakang Mas Teja Prabawa lagi. Iya, jawab Wacana. Lalu apa hubungannya dengan Kakang Sabung Sari? Bertanya Rara Wulan. Aku akan berterus terang. Raras sekarang berada di Jalan Simpang, jawab Wacana. Jalan Simpang yang mana? Desak Rara Wulan. Ada dua orang laki-laki yang mulai membayang di angan-angannya, jawab Wacana. Maksudmu ada dua orang laki-laki yang mencintainya? Atau Raras mulai mencintai dua orang laki-laki sekaligus? Bertanya Rara Wulan. Apa bedanya? Bertanya Wacana. Tentu berbeda, jawab Rara Wulan. Jika ada dua orang laki-laki yang mencintainya, itu bukan salah Raras. Tetapi jika Raras mencintai dua orang laki-laki setelah ia melepaskan diri dari Kakang Mas Teja Prabawa, itu berarti bahwa Raras bukan seorang gadis yang baik. Wajah Wacana menegang sejenak. Namun ia benar-benar sudah bertekad untuk menyelesaikan persoalannya dengan Sabung Sari dengan sikap seorang laki-laki. Karena itu maka jawabnya. Sebaiknya jangan menjelekkan nama Raras.
Katakanlah bahwa ada dua orang laki-laki yang mulai mencintainya, jawab Wacana. Selain Kakang Mas Teja Prabawa, bertanya Rara Wulan. Wacana termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab meskipun agak ragu. Ya. Tetapi kemudian dengan cepat ia berkata selanjutnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Rara sendiri, bahwa ia tidak dapat lagi mengharapkan Raden Teja Prabawa untuk melindunginya di masa mendatang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Rara Wulan mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Dari sisi yang mana sebenarnya kau berangkat? Dari sisi Raras atau dari sisi laki-laki yang mencintainya? Akhirnya Wacana tidak mau berbicara berputar-putar lagi. Katanya. Aku tidak sempat memikirkannya. Tetapi yang penting, aku akan berbicara dengan Sabung Sari. Kita tidak dapat bersama-sama hadir di hati Raras. Karena itu, salah seorang di antara kita harus menyingkir. Meskipun sejak sebelumnya Gelagah Putih sudah menduga bahwa Sabung Sari menaruh perhatian terhadap Raras, tetapi orang lain tentu belum dapat menilainya demikian. Sabung Sari tidak pernah berhubungan dengan Raras secara khusus. Bahkan Sabung Sari dengan sengaja telah menjauhkan dirinya dari Raras, bahkan dari Mataram, sebagaimana tadi dikatakannya. Dalam pada itu Sabung Sari pun merasa heran pula. Sedangkan yang lain bahkan terkejut karenanya, justru karena pengakuan Wacana. Hampir di luar sadarnya Rara Wulan bertanya. Kenapa kau menganggap Kakang Sabung Sari terlibat dalam lingkaran hubungan dengan Raras? Sepengetahuanku, seperti dikatakan Kakang Sabung Sari, ia belum begitu mengenal Raras, dan Raras pun belum begitu mengenalnya. Siapakah yang mengatakan kepadamu, bahwa Kakang Sabung Sari tertarik kepada Raras? Dan bagaimana mungkin kau sendiri terlibat di dalamnya, jika yang dimaksudkan dua orang laki-laki itu kau dan Kakang Sabung Sari? Bukankah kau sepupu Raras? Siapapun aku tidak menghiraukannya, jawab Wacana. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Dengan nada rendah ia berusaha menengahi. Aku mengerti sekarang. Ternyata Raras ingin menarik diri dari hubungannya yang khusus dengan Raden Teja Prabawa, meskipun mereka masih akan dapat tetap bersahabat. Kemudian Wacana, meskipun saudara sepupu Raras, telah jatuh cinta kepada Raras. Tetapi Wacana menduga bahwa Sabung Sari pun ternyata mencintai Raras juga, sehingga Wacana minta agar Sabung Sari menyingkir dari persoalan yang berhubungan dengan Raras. Iya, jawab Wacana tegas. Aku minta jawaban Sabung Sari. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia berkata. Sejak semula sudah aku katakan, Wacana. Aku tidak begitu mengenal Raras. Raras pun tidak begitu mengenal aku. Aku tidak akan berpengaruh apa-apa dalam kehidupan Raras. Apalagi bagi masa depannya yang panjang itu. Aku orang asing bagi Raras, dan Raras orang asing bagiku. Wacana mengerutkan dahinya. Dengan sorot mata yang tajam ia berkata. Kau tidak usah berbelit-belit Sabung Sari. Apapun yang kau katakan, tetapi bagiku kau adalah orang yang akan dapat menghalangi niatku untuk mendekati Raras. Bukan sebagai seorang kakak sepupu, tetapi sebagai seorang laki-laki. Raras bagiku bukan sekedar adik sepupu, tetapi aku memang mencintainya. Sebelum Sabung Sari menjawab, maka Rara Wulan telah mendahuluinya bertanya. Bagaimana sikapmu terhadap Kakang Mas Teja Prabawa? Bukankah justru kau orang ketiga yang berdiri di antara Kakang Mas Teja Prabawa dengan Raras? Aku tidak merasa perlu untuk berbicara tentang Raden Teja Prabawa. Raden Teja Prabawa telah tersisih dari hati Raras. Dan itu sama sekali bukan salahku, jawab Wacana, yang kemudian sekali lagi berkata. Aku ingin mendengar jawaban Sabung Sari. Kau sudah tahu jawabku Wacana. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Raras, jawab Sabung Sari. Kenapa kau tidak bersikap jantan Sabung Sari? Kenapa kau harus mengingkarinya? Apakah kau juga tidak berani bertanggung jawab, seperti Raden Teja Prabawa? Apa yang harus aku pertanggungjawabkan Wacana? Aku justru ingin tahu, kenapa kau menuduhku menyanyimu dalam hubungan dengan Raras? Siapakah yang mengatakan kepadamu, bahwa aku berniat mendekati Raras, dan bahkan menggeser Raden Teja Prabawa yang sudah sejak lama berhubungan dengan Raras? Aku tidak mau mendengar kata-katamu selain sikapmu terhadap Raras. Kau harus berjanji sebagai seorang laki-laki bahwa kau tidak akan mendekati Raras lagi, berkata Wacana.
Wacana, akhirnya Sabung Sari juga kehilangan kesabaran. Meskipun aku tidak tahu pasti apakah yang kau maksud, tetapi aku ingin memperingatkanmu bahwa aku bukan pengecut. Kau tahu itu. Aku sudah dengan sukarela turun ke susukan Kali Opak untuk membantu membebaskan Raras. Sebelumnya aku sudah menyatakan diri untuk ikut menghadapi Ki Manuhara sebelum bajang bertangan baja itu datang. Persoalan yang melibatkan aku ke dalamnya bukan sekedar soal perempuan, tetapi persoalan yang lebih luas lagi tentang Mataram. Karena itu, maka aku tidak mau kau menyudutkan aku tanpa alasan, seakan-akan asal saja kau ingin mencari perkara. Jika kau ingin menantang aku, katakanlah bahwa kau menantang aku. Dengan cara apa yang kau kehendaki. Tetapi kau tidak dapat memperlakukan aku seperti itu. Wajah Wacana pun menjadi merah. Dengan nada tinggi ia menjawab. Sabung Sari. Jika kau ingin aku berkata lebih terbuka, baiklah. Bahwa kau bagiku adalah penghalang utama, justru aku dengar langsung dari Raras. Raras sendiri mengatakan bahwa ia mulai tertarik kepada seorang laki-laki muda yang telah melindunginya di dekat susukan Kali Opak. Apalagi setelah itu kau dengan sengaja berkali-kali datang ke rumah Raras dengan alasan apapun juga. Dengan membawa perisai beberapa orang, agar kau dapat mengelakkan tuduhan bahwa kau sengaja memancing perhatian Raras. Jantung Sabung Sari terasa berdegup semakin keras. Darahnya seakan-akan menjadi panas memanasi urat-urat nadinya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa gadis yang telah dibebaskannya itu justru menaruh perhatian yang demikian besar kepadanya. Namun dalam pada itu, Wacana berkata selanjutnya. Tetapi kau jangan menjadi besar kepala, seolah-olah Raras benar-benar telah jatuh cinta kepadamu. Yang terjadi pada gadis yang baru menginjak dewasa itu adalah sekedar kekaguman karena kau telah dianggap mampu menolongnya, melindunginya dan bertanggung jawab atas keselamatannya. Tetapi perasaan itu pada saatnya akan larut dengan sendirinya, jika pandangannya mengenai kehidupan telah berkembang. Karena itu, kau harus berjanji bahwa kau tidak akan menemuinya lagi dimanapun juga. Juga seandainya Raras mencarimu ke tanah perdikan ini. Tiba-tiba saja dada Sabung Sari bergejolak seperti gejolaknya laut yang diaduk oleh angin pusaran. Gelombang yang menggelegar membentur dinding hatinya yang goncang karena pengakuan Raras. Sementara itu Agung Sedayu dan mereka yang mendengarkan pembicaraan itu justru bagaikan terbungkam. Mereka tidak segera dapat mencari jalan untuk menengahinya. Meskipun demikian, Agung Sedayu pun kemudian berusaha untuk menyela. Jika demikian, sebaiknya persoalan ini kita bicarakan dengan hati yang dingin. Jika kita menghanyutkan diri pada arus perasaan kita masing-masing, maka persoalannya tidak akan dapat diselesaikan. Bahkan mungkin akan bertambah rumit. Persoalan yang kalian hadapi akan menyangkut pihak ketiga, justru pihak yang menentukan, yaitu Raras. Bukankah sebaiknya kalian mendengarkan pendapat Raras? Aku tidak menganggap perlu, sahut Wacana. Yang penting bagiku adalah janji Sabung Sari. Jika Sabung Sari tidak lagi menemui Raras dengan alasan apapun juga, maka lambat laun kekaguman Raras akan menjadi luntur. Raras akan dapat berpikir lebih baik dan berdasarkan pertimbangan nalar. Bukan sekedar perasaan kagum yang berlebihan. Agung Sedayu masih akan menyahut, tetapi Sabung Sarilah yang kemudian mendahuluinya. Wacana. Jika demikian sikap Raras terhadapku, maka dengarlah jawabku. Aku tidak akan berkisar dari tempatku berdiri sekarang. Sebenarnya aku tidak begitu menghiraukan Raras. Tetapi sikapmu memaksa aku untuk tidak bergeser sejengkal pun. Aku tanggapi sikapmu sebagai seorang laki-laki dengan cara seorang laki-laki pula. Aku akan melayani apa saja yang kau maui dariku. Wajah Wacana menjadi tegang. Namun ia melihat sinar memancar dari mata Sabung Sari. Sebagai seorang laki-laki maka Sabung Sari benar-benar telah dibakar oleh tantangan Wacana. Dengan cepat Agung Sedayu mencoba untuk meredakan suasana. Katanya, apakah kita tidak dapat berbicara dengan cara yang lebih baik? Bukankah kita bukan kanak-kanak yang sedang berebut durian runtuh? Agung Sedayu, jawab Sabung Sari. Aku sudah mencoba untuk menjelaskan bahwa aku tidak mempunyai sangkut paut dengan Raras. Aku tidak tahu bagaimana sikap Raras terhadapku. Bahkan aku sekarang sudah berada di tempat yang jauh dari rumah Raras. Tetapi Wacana memaksa aku untuk mempertahankan harga diriku sebagai seorang laki-laki. Aku mengerti, jawab Agung Sedayu. Aku harap Wacana pun dapat mengerti pula.
Bukankah yang tersirat dari pernyataan Sabung Sari itu sudah merupakan sebuah pernyataan, bahwa ia tidak akan melibatkan dirinya dengan kehidupan Raras? Itulah yang ingin aku dengar dari mulut Sabung Sari, jawab Wacana. Bukankah hal itu sudah dikatakannya, bahwa ia orang asing bagi Raras dan Raras adalah orang asing bagi Sabung Sari? Tidak, tiba-tiba Sabung Sari memotong. Aku cabut pernyataanku justru karena sikap Wacana. Jika aku menyingkir dan menyatakan janji itu kepada Wacana, maka aku akan dianggapnya sebagai seorang pengecut. Apalagi Rara sendiri sudah mengatakan bahwa ia mengagumi aku, dan sudah tentu tertarik kepadaku. Karena itu, maka aku tidak akan menghindar dan mengingkari sikap seorang laki-laki. Jika benar Raras tertarik kepadaku dengan alasan apapun juga, maka aku akan menyambutnya dan menghormati sikapnya, apapun akibatnya. Bagus, jawab Wacana. Jika demikian, kita akan menentukan siapa yang akan minggir dari persoalan ini. Aku akan melayanimu, cara apapun yang kau kehendaki. Kita selesaikan persoalan kita di arena perang tanding. Siapa yang kalah, harus mengakui kekalahannya dengan jantan, dan untuk seterusnya akan memegang janji untuk tidak berhubungan lagi dengan Raras dengan alasan apapun juga, jawab Wacana. Bagus, jawab Sabung Sari. Aku akan menerima tantanganmu ini. Bahkan aku menjadi tidak sabar lagi, kapan perang tanding yang kau maksudkan itu akan dilaksanakan. Kau yang menentukan, jawab Wacana. Kau pula yang akan menunjuk saksi yang adil. Bahkan seandainya tidak ada orang yang dapat dianggap adil, siapapun dapat kau tunjuk sebagai saksi, karena kita masing-masing pasti akan mengakui di dalam hati kita, siapakah sebenarnya yang menang di antara kita. Aku tidak memerlukan saksi, jawab Sabung Sari. Jika kau merasa perlu, carilah sendiri. Aku setuju dengan pendapatmu, kita akan tahu pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang tanding itu. Tidak, Sabung Sari. Agung Sedayulah yang menyahut. Kalian memerlukan saksi. Sebenarnya aku condong untuk mencari jalan keluar yang lebih baik dari perang tanding. Apakah lambang kejantanan seseorang itu hanya dapat dilihat dengan kekerasan? Apakah dengan kekerasan kalian cukup menghargai sikap dan perasaan Raras? Sejak semula aku tidak mengetahui perasaan Raras yang sebenarnya. Wacana telah datang dengan sikap dan caranya yang tidak aku sukai. Karena itu, maka aku memang berniat untuk berperang tanding, jawab Sabung Sari, yang nampaknya telah mengeraskan hatinya. Ia benar-benar tersinggung oleh sikap Wacana, sehingga tidak ada lagi jalan kembali dari keputusannya itu. Sementara itu Wacana pun telah membulatkan tekadnya pula. Ia harus menyingkirkan Sabung Sari dengan cara yang telah dipilihnya. Ia berharap Sabung Sari bersikap ksatria, sehingga ia akan memegang janjinya jika ia memang dapat dikalahkannya. Karena itu, maka niat untuk berperang tanding itu tidak dapat diurungkan lagi. Karena itu, yang dapat dilakukan oleh Agung Sedayu hanyalah berusaha untuk menegakkan sifat ksatria kedua anak muda yang sedang dibakar oleh kemarahan itu. Aku akan menjadi saksi bersama Ki Jayaraga, berkata Agung Sedayu. Ternyata baik Wacana maupun Sabung Sari tidak ingin menunda penyelesaian yang telah mereka pilih. Mereka sepakat untuk membuat penyelesaian, besok saat fajar menyingsing. Demikianlah, maka malam itu Wacana bermalam di rumah Agung Sedayu. Anak muda itu seakan-akan tidak menghiraukan apa yang akan terjadi besok. Demikian ia selesai makan malam, maka ia pun telah memasuki bilik yang disediakan baginya, di ujung gandok sebelah kanan. Beberapa saat kemudian, sudah terdengar nafasnya mengalir dengan tenang dan teratur. Ternyata Wacana itu sudah tertidur nyenyak. Dengan demikian, maka baik Agung Sedayu maupun Ki Jayaraga menganggap bahwa Wacana terlalu yakin akan dirinya. Perang tanding itu dianggapnya sebagai permainan saja, tanpa harus direnunginya dan apalagi dipikirkannya berulang kali. Di bilik yang lain, Sabung Sari duduk bersama Gelagah Putih yang lebih muda daripadanya. Dengan nada rendah Sabung Sari berkata, "Aku sama sekali tidak mengira bahwa hal seperti ini akan terjadi." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah Gelagah Putih dapat mengerti sepenuhnya sikap Sabung Sari. Bahkan Gelagah Putih sendiri merasa bahwa ia tidak akan dapat mengekang perasaannya, seandainya ia yang mengalami perlakuan sebagaimana dialami Sabung Sari. Meskipun demikian, justru karena Gelagah Putih tidak mengalami, ia dapat mengambil jarak dari persoalan yang dihadapi Sabung Sari itu. Dengan nada dalam ia bertanya, "Apakah kau tidak terlalu tergesa-gesa mengambil sikap Kakang?"
Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku hampir saja menjadi mata gelap. Aku sudah berjuang sejauh dapat aku lakukan untuk menahan diri. Sebenarnya aku tidak terlalu memikirkan Raras. Bahkan aku benar-benar ingin menjauh daripadanya, meskipun aku tidak ingkar bahwa aku memang tertarik kepadanya. Tetapi sikap Wacana sangat menyakitkan hati. Aku mengerti. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi jika aku boleh mengetahuinya, justru setelah Wacana datang kepadamu dengan sikapnya yang menyinggung perasaanmu, apakah kau akan mendekati Raras atau justru akan menjauhinya? Tanpa menghiraukan kesudahan dari perang tanding yang akan kau lakukan esok pagi. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, aku masih memikirkan Teja Prabawa. Aku justru menjadi curiga, mungkin Wacana dengan sengaja mempengaruhi Raras untuk menjauhi Raden Teja Prabawa, karena Wacana sendiri menginginkannya meskipun ia saudara sepupu Raras. Apakah kau akan tetap menghindari Raras? Bertanya Gelagah Putih. Sabung Sari tidak segera menjawab. Dengan sayu Sabung Sari menatap lampu minyak yang berkeredipan ditiup angin yang menyusup di sela-sela dinding. Gelagah Putih, berkata Sabung Sari kemudian. Seperti aku katakan tadi, aku masih memperhitungkan Raden Teja Prabawa. Aku tidak mau menjadi penghalang hubungan antara keduanya. Kecuali jika Raras benar-benar tidak dapat lagi diharapkan untuk kembali kepada anak muda itu. Seandainya Raras masih dapat diharapkan untuk kembali kepada Raden Teja Prabawa, bagaimana dengan engkau sendiri? Bertanya Gelagah Putih kemudian. Aku tidak menyesali diriku sendiri. Aku akan merasa berbahagia jika keduanya dapat bersatu kembali dalam arti yang dalam. Bukan karena tekanan dari orang tua yang manapun juga, desis Sabung Sari. Namun terdengar suaranya bergetar tertahan-tahan. Kau sudah mempertaruhkan jiwamu untuk membebaskannya. Apakah kau masih harus berkorban lagi? Bertanya Gelagah Putih. Apakah ketika aku ikut membebaskannya, terbersit pikiran bahwa akan timbul persoalan seperti ini? Aku membantumu membebaskan Raras, karena aku tahu bahwa Raras adalah seorang gadis yang akan menjadi sisihan Raden Teja Prabawa. Bukankah karena itu, maka kita semuanya berusaha untuk membebaskannya? Atau kita harus menyerahkan Rara Wulan? Seandainya kita tidak memikirkan untuk mengembalikan Raras kepada Raden Teja Prabawa, mungkin kita condong untuk sekedar menyembunyikan atau melindungi Rara Wulan, sementara persoalan Raras kita percayakan kepada Ki Wirayuda. Adalah memang menjadi tugasnya, atau katakanlah tugas para prajurit Mataram untuk melindungi rakyatnya. Tetapi kita tidak mau menyerahkan Rara Wulan dan tidak mau membiarkan Raras hilang untuk seterusnya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun katanya, kau benar Sabung Sari. Tetapi kita saat itu lebih condong membebaskan Raras sebagai satu laku untuk menegakkan kemanusiaan dan paugeran. Meskipun demikian, bahwa persoalan Raras menyangkut kita, adalah karena Raras adalah seorang gadis yang mempunyai hubungan erat dengan Raden Teja Prabawa. Sementara itu Raden Teja Prabawa adalah kakak Rara Wulan. Sedangkan yang dikehendaki oleh Raden Antal sebenarnya adalah Rara Wulan. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya dengan nada rendah. Bukan maksudku mengingkari laku kemanusiaan sebagai alasan utama dari langkah kita. Tetapi bagaimanapun juga, kaitannya adalah karena Raras adalah seorang gadis yang mempunyai hubungan khusus dengan Raden Teja Prabawa. Gelagah Putih yang kemudian mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Jadi kau memang berniat untuk memberikan pengorbanan ganda. Bukan maksudku untuk menjadi pahlawan, atau katakanlah agar aku dianggap sebagai seorang yang luhur budi dan pantas untuk mendapat pujian setinggi bintang. Tetapi sebenarnya lah nuraniku berkata demikian. Jika ternyata Raras dan Raden Teja Prabawa sudah tidak dapat bertaut kembali, desak Gelagah Putih. Terserah kepada Raras, jawab Sabung Sari. Dan arti dari perang tanding esok? Bagiku tidak ada hubungannya langsung dengan Raras. Aku menerima tantangan itu karena hatiku terbakar oleh sikap Wacana, yang bagiku sangat menyinggung perasaanku, jawab Sabung Sari. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia merasa lebih muda, tetapi dipaksanya bibirnya berkata seakan-akan menasehati. Tetapi kau harus mampu menahan diri Kakang. Apalagi setelah semua jalur ilmumu terbuka, demikian pula saluran tenaga dalammu. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam.
Hampir tidak terdengar ia berkata. Aku tidak tahu apakah ilmuku mampu mengimbangi ilmu Wacana, yang nampaknya begitu yakin akan kemampuan diri. Ia tentu seorang yang berilmu sangat tinggi meskipun ia juga masih terhitung muda. Gelagah Putih hanya dapat mengangguk kecil. Ia juga tidak tahu seberapa tinggi ilmu yang dimiliki oleh Wacana. Namun ia sependapat bahwa menilik sikap dan keyakinan dirinya, Wacana agaknya memang memiliki ilmu yang tinggi. Sambil bangkit Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Baiklah. Sekarang sebaiknya kau beristirahat. Wacana telah tertidur nyenyak di dalam biliknya. Kau perlukan tenagamu besok, sehingga kau harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya." Sabung Sari memandang Gelagah Putih sekilas. Katanya dengan nada dalam, "Mudah-mudahan kau tidak usah mengalami persoalan seperti ini. Persoalan yang sama sekali tidak aku harapkan. Justru terjadi pada diriku." Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan bilik Sabung Sari. Di luar udara malam terasa dingin. Angin bertiup lembut mengusap wajah Gelagah Putih. Di luar kehendaknya, maka Gelagah Putih pun berjalan lewat halaman samping menuju ke halaman belakang. Malam menjadi semakin kelam. Bintang-bintang nampak bergayutan di langit yang kehitam-hitaman. Namun telinga Gelagah Putih yang tajam tiba-tiba saja mendengar sesuatu. Langkah lembut di kebun belakang. Gemerisik dedaunan kering yang terinjak kaki telah menimbulkan suara yang halus. Tentu langkah seseorang yang sangat berhati-hati, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Justru karena itu, maka Gelagah Putih bergeser selangkah dengan sangat berhati-hati pula. Kemudian ia pun telah berjongkok di bawah sebatang pohon perdu yang rimbun. Tetapi Gelagah Putih lupa bahwa beberapa ekor ayam yang dipelihara anak yang tinggal di rumah itu tidur di atas cabang-cabang batang perdu itu, sehingga karena itu maka ayam-ayam itu telah terbangun. Meskipun ayam-ayam itu tidak terkejut dan tidak berkotek keras-keras karena Gelagah Putih bergerak dengan sangat berhati-hati, namun beberapa ekor di antaranya bergeser menjauhinya. Ternyata suara ayam yang bergeser itu telah mengejutkan seseorang yang langkahnya telah didengar oleh Gelagah Putih. Yang kemudian terjadi adalah orang itu berlari dengan tangkasnya dan meloncati dinding halaman. Gelagah Putih memang mencoba untuk mengejarnya. Ia pun meloncat ke atas dinding dan hinggap seperti seekor burung yang hinggap di atas cabang pepohonan. Namun Gelagah Putih tidak melihat sesuatu. Ia tidak melihat seseorang berlari. Ia pun tidak melihat dedaunan yang bergoyang tersentuh tubuh orang yang berlari itu. Ia juga tidak mendengar derap kakinya. Gelagah Putih memang tidak mendengar dan tidak melihat sesuatu. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih mendengar suara berdesing. Ilmunya yang mapan segera mengisyaratkan kepadanya bahwa bahaya tengah menyambarnya dari kegelapan di belakang dinding halaman rumah Agung Sedayu. Dengan gerak naluriah maka Gelagah Putih telah meloncat ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Ternyata sebuah lingkaran besi baja yang bergerigi hampir saja mengoyak kulitnya. Dengan cepat Gelagah Putih meloncat keluar dinding. Namun ia mendengar derap langkah orang berlari yang sudah menjadi semakin jauh. Gelagah Putih tidak mengejarnya. Ia justru kembali meloncat ke atas dinding. Ketika dengan saksama ia memperhatikan cabang pohon yang tumbuh di kebun di belakang ia berdiri, maka dalam kegelapan malam ia melihat lingkaran baja yang bergerigi itu tertancap dalam-dalam. Dengan hati-hati ia meraba benda yang bergerigi tajam itu dan dengan kuat ia menghentakkannya. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi berdebar-debar. Jika saja gerigi itu tertancap di dadanya. Gelagah Putih kemudian meloncat turun sambil membawa gerigi besi itu. Ia ingin memberitahukan hal itu kepada Agung Sedayu. Meskipun seandainya kakak sepupunya itu sudah tertidur, maka ia akan membangunkannya. Tentu tidak ada hubungannya dengan sikap Wacana, berkata Gelagah Putih, yang segera menghubungkan serangan itu dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh orang yang disebut Resi Belahan itu. Gelagah Putih pun kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya lewat pintu yang masih belum diselarak. Pintu dari mana ia keluar tadi? Ternyata Agung Sedayu masih belum tidur. Ia masih mendengar suaranya perlahan-lahan dari dalam biliknya. Semula Gelagah Putih memang menjadi ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian memaksa diri untuk memanggil kakak sepupunya itu, karena ia menganggap peristiwa itu penting untuk segera diketahui oleh Agung Sedayu. Agung Sedayu memang keluar dari biliknya bersama Sekar Mirah, sambil bertanya. "Ada apa Gelagah Putih?"
Gelagah Putih pun kemudian duduk di amben bambu yang besar di ruang dalam bersama Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Diceritakannya apa yang telah dilihatnya di kebun belakang. Ditunjukkannya lingkaran besi baja yang bergerigi itu kepada Agung Sedayu. Gerigi yang hampir saja mengoyak kulitnya. Tentu tidak ada hubungannya dengan sikap Wacana, desis Gelagah Putih. Ya. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil mengamati lingkaran besi baja yang bergerigi itu. Ternyata mereka sepakat bahwa senjata itu tentu saja dari salah seorang pengikut Resi Belahan. Mungkin orang yang ditemuinya di tepian Kali Praga serta yang telah berusaha mengambil Sekar Mirah dan Rara Wulan itu. Atau orang yang bersamanya dan yang disebut paman itu. Atau orang lain yang diminta oleh orang itu. Namun mereka tentu orang di antara para pengikut Resi Belahan itu. Bukankah itu yang kita kehendaki, berkata Agung Sedayu. Bahkan mudah-mudahan Resi Belahan sendiri akan datang ke rumah ini. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Kita memang mengharapkan Resi Belahan itu sendiri yang datang. Baiklah, berkata Agung Sedayu kemudian. Besok yang lain kita beritahu pula tentang lingkaran bergerigi ini. Sayang, besok pagi-pagi aku dan Ki Jayaraga harus menyaksikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya selanjutnya. Tetapi kita sudah tidak mampu lagi mencegahnya. Sekarang tidurlah. Kau besok sendirian di rumah. Aku dan Ki Jayaraga akan menjadi saksi dari perang tanding yang akan terjadi di antara Wacana dan Sabung Sari. Nampaknya Wacana juga orang yang berilmu, sementara Sabung Sari yang telah berhasil membuka hambatan-hambatan di dalam dirinya, tentu akan menjadi sangat berbahaya jika ia tidak dapat mengekang diri. Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya kemudian. Baiklah. Aku akan tidur sekarang. Gelagah Putih telah meninggalkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah yang masih duduk di ruang dalam. Keduanya masih mengamati lingkaran besi baja yang bergerigi itu untuk beberapa saat. Malam yang semakin menukik ke kedalamannya itu menjadi semakin sepi. Bunyi belalang dan angkup nangka terdengar seolah-olah bersahut-sahutan mengusik sepinya malam. Ketika Agung Sedayu dan Sekar Mirah akan kembali ke bilik mereka, mereka terkejut. Mereka mendengar isak tangis dari bilik Rara Wulan. Sejak keduanya saling berpandangan. Meskipun agak ragu, Sekar Mirah berdesis. Aku akan menengoknya. Agung Sedayu mengangguk. Ia pun kemudian duduk kembali di amben yang besar itu, sementara Sekar Mirah melangkah menuju ke bilik Rara Wulan. Perlahan-lahan Sekar Mirah mengetuk pintu bilik Rara Wulan sambil berdesis. Rara? Terdengar langkah lembut mendekati pintu. Perlahan-lahan selarak pintu pun diangkat dan pintu itu pun berderit perlahan. Sekar Mirah melangkah masuk dan duduk di sisi Rara Wulan yang duduk di bibir pembaringannya. Ada apa Rara? Aku dengar kau terisak, desis Sekar Mirah. Rara Wulan mengusap matanya yang basah. Ia berusaha menahan isaknya. Namun sekali-sekali dadanya masih juga terangkat. Tangannya lah yang sibuk mengusap air matanya dengan lengan bajunya. Apa yang telah terjadi? Bertanya Sekar Mirah. Rara Wulan menunduk dalam-dalam. Katakanlah Rara. Setidak-tidaknya kau akan dapat mengurangi beban yang menggantung di dadamu, desak Sekar Mirah. Bokayu, suara Rara Wulan bergetar di sela-sela isaknya. Kenapa persoalannya berkembang sedemikian buruknya? Aku merasa bahwa aku adalah sumber dari perselisihan yang berlarut. Seandainya aku tidak pernah dikenal oleh Raden Antal. Sudahlah Rara. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jika saja Raden Antal mempunyai landasan jiwani setidak-tidaknya sebagaimana orang kebanyakan, maka ia tidak akan menimbulkan malapetaka ini. Wacana tidak akan pernah berselisih dengan Sabung Sari karena salah paham, karena tidak seorang pun yang perlu menyelamatkan Raras dari tangan Bajang bertangan baja serta Ki Manuhara. Sehingga dengan demikian maka Raras tidak akan pernah berkenalan dengan Sabung Sari. Rara Wulan mengangguk kecil. Tetapi katanya kemudian. Sebenarnya aku juga merasa kasihan kepada Kakang Mas Teja Prabawa. Ia seorang anak muda yang manja, hampir mirip dengan Raden Antal. Tapi hatinya jauh lebih kecil dari hati Raden Antal. Jika Raras melepaskan diri darinya, maka hatinya akan terpukul. Mungkin ia akan kehilangan gairah untuk menantang hari depannya, dan tersisih dari lingkungannya.
dirinya akan terasa semakin kecil dan tidak berarti. Mudah-mudahan tidak, Rara. Mudah-mudahan ia akan bangkit dan menghadapi masa depannya dengan dada tengadah. Yang terjadi itu akan menjadi pengalaman yang dapat menempa jiwanya, berkata Sekar Mirah. Tetapi aku juga tidak dapat menyalahkan Wacana jika ia ingin menggeser Kakang Mas Teja Prabawa yang lemah itu. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Katanya, ya, kita dapat mengerti bahwa Wacana yang setiap hari menunggui Raras, akan dapat tertarik dan bahkan jatuh cinta kepadanya. Tetapi sebaiknya ia tidak kehilangan akal. Kenapa ia ingin menyelesaikan persoalannya dengan Sabung Sari mempergunakan cara yang keras, yang barangkali akan justru dapat menyinggung perasaan Raras jika ia tahu? Kenapa persoalannya tidak diserahkan saja kepada Raras untuk menentukan pilihannya? Atau katakan bahwa yang dilakukan biarlah sayembara pilih, bukan sayembara tanding sebagaimana dilakukan sekarang. Rara Wulan menarik napas panjang. Katanya, ya. Kekerasan akan dapat berakibat sangat buruk meskipun semula tidak dikehendaki. Tetapi apapun yang terjadi, itu bukan salahmu Rara, desis Sekar Mirah. Rara Wulan mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab. Rara, berkata Sekar Mirah kemudian untuk mengalihkan perhatian Rara Wulan. Baru saja telah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan atas Gelagah Putih. Apa yang terjadi? Rara Wulan terkejut. Apakah kau tidak mendengarkan pembicaraan kami? Maksudku antara Gelagah Putih dengan Kakang Agung Sedayu. Bukankah kalian membicarakan perang tanding esok pagi? Bertanya Rara Wulan ragu-ragu. Sekar Mirah pun kemudian menceritakan apa yang terjadi atas Gelagah Putih yang berada di halaman belakang rumah itu. Hampir saja tubuhnya dikoyakan oleh sebuah lingkaran besi baja bergerigi yang menyambarnya dari kegelapan. Oh, Rara Wulan menjadi cemas. Bagaimana dengan Kakang Gelagah Putih sekarang? Ia tidak apa-apa. Ia sekarang berada di dalam biliknya, jawab Sekar Mirah. Tetapi peristiwa ini merupakan satu peringatan bagi kita, bahwa orang-orang yang kita temui di tepian Kali Praga itu benar-benar telah terpancing. Mungkin kita dapat menyebut bahwa usaha kita berhasil memancing mereka. Tetapi di samping itu, kita pun harus menjadi sangat berhati-hati. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah berkata, besok Gelagah Putih sendiri yang menemani kita di rumah, karena Kakang Agung Sedayu dan Ki Jayaraga akan menjadi saksi perang tanding antara Wacana dengan Sabung Sari. Rara Wulan hanya dapat termangu-mangu. Sementara Sekar Mirah berkata selanjutnya, nah, sekarang, tidurlah Rara. Malam sudah menjadi semakin larut. Rara Wulan memandang Sekar Mirah dengan tatapan mata yang sayu. Sambil tersenyum Sekar Mirah menepuk bahunya sambil berkata, aku juga akan tidur. Besok kita harus bangun pagi-pagi sekali. Kita harus menyiapkan minuman dan makanan sebelum Wacana dan Sabung Sari pergi ke tempat yang terasing untuk berperang tanding, dengan disaksikan oleh Kakang Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Tetapi biar sajalah itu terjadi. Itu persoalan mereka. Bukan persoalan kita. Bukan pula salahmu, Rara. Demikianlah, maka Sekar Mirah pun kemudian meninggalkan bilik Rara Wulan. Gadis itu memang mencoba untuk dapat segera tidur. Tetapi ternyata itu memerlukan waktu yang cukup panjang, karena angan-angannya masih saja menerawang jauh. Tetapi akhirnya gadis itu pun sempat tidur pula lewat tengah malam. Seperti yang dikatakan oleh Sekar Mirah, maka Sekar Mirah itu pun bangun pagi-pagi sekali. Ketika ia sudah berada di dapur, maka Rara Wulan pun menyusulnya pula. Matanya masih nampak bekas tangisnya semalam. Tetapi sejenak kemudian mereka telah mendengar derit senggot di sumur. Sabung Sari agaknya telah bangun pula dan mengisi jambangan di pakiwan. Tetapi Wacana agaknya masih berada di biliknya. Ki Jayaraga yang kemudian juga berada di dapur sambil memanasi tangannya di depan perapian berdesis perlahan. Wacana apakah memang terlalu yakin akan dirinya? Ia masih belum bangun. Agaknya ia tidur nyenyak sekali tanpa digelisahkan oleh perang tanding yang akan dilakukan pagi ini. Sekar Mirah mengangguk kecil. Katanya, agaknya ilmunya memang cukup tinggi. Jika ia tidak berilmu tinggi, maka ia tentu tidak akan menantang Sabung Sari dalam perang tanding, karena ia sudah mendengar bagaimana Sabung Sari mampu melindungi Raras dalam pertempuran di dekat susukan Kali Opak itu. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam.
Hampir berbisik ia berdesis. Ya. Dan itulah yang mencemaskan. Sekar Mirah tidak menyahut lagi. Sementara Ki Jayaraga pun kemudian bangkit dan pergi ke belakang lewat pintu butulan di dapur. Sambil menggeliat Ki Jayaraga menghirup udara sejuk di dini hari. Menjelang fajar maka semuanya telah berbenah diri. Wacana pun telah mandi pula. Mereka masih menghirup minuman hangat bersama-sama serta makan beberapa potong makanan. Tetapi mereka tidak lagi banyak berbicara. Bersambung ke bab 406. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.